Perkenalkan, nama saya Rosalinda Septian Dewi dari Prodi S1 Manajemen NIM 184301025 mata kuliah praktikum proses bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang UKM Percahayu Surabaya. Pembahasan yang pertama pendahuluan, kedua profil usaha, yang ketiga proses bisnis, dan yang keempat adalah penutup. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang UKM, usaha menengah berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan dan tidak dimiliki oleh anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki oleh usaha kecil dan besar. Untuk latar belakang dari Percahayu Surabaya sendiri adalah berawal dari kekreativitasan dan hobi Ibu Sayati dalam menjahit dan menginovasi produk-produk yang sudah tidak terpakai agar menjadi produk yang berguna. Tujuan dan manfaat. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui tentang pengertian UKM, untuk mengetahui sebuah alur proses bisnis yang ada di UKM Percahayu. Yang ketiga, untuk mengetahui cara pengelola limbah sisa kain atau perca. Yang keempat, dapat memberikan pemahaman tentang strategi bisnis di bidang desain produk. Untuk manfaatnya, yang pertama untuk memberikan pengetahuan mengenai pengertian UKM, yang kedua dapat mengetahui mengenai proses alur bisnis yang dijalankan oleh UKM Percahayu, yang ketiga memberikan tambahan wawasan dalam mengelola sisa limbah kain perca, yang keempat memberikan informasi tentang strategi bisnis dalam menghadapi pandemi saat ini, yang terakhir yang kelima menambah wawasan para pemula dan juga mahasiswa dalam membangun usaha bisnis. Bab 2. Profil usaha. Sejarah UKM Percahayu. Awal mula Ibu Sayati dalam membangun bisnis ini adalah karena Ibu Sayati sangat memanfaatkan kekreativitasannya dalam menjahit dan juga melakukan keterampilan maupun inovasi. Kemudian setelah produk pertama berhasil dibuat oleh Ibu Sayati menunjukkannya kepada ibu-ibu lain pada saat arisan maupun PKK. Dan banyak sekali ibu-ibu yang tertarik dan minat dengan produk yang dibuat oleh Ibu Sayati dan ingin belajar bersama dengan Ibu Sayati. Oleh karena itu, Ibu Sayati membuat UKM Percahayu. UKM Percahayu sendiri terdapat di Jalan Pagesangan 3B nomor 23 Surabaya. Visi dan misi. Untuk visinya mengurangi limbah kain untuk dijadikan barang layak guna, serta mengembangkan kekreativitasan dalam menciptakan inovasi baru pada limbah kain. Untuk misinya yaitu pertama, memenuhi kebutuhan konsumen, kedua, menyediakan produk lokal berkualitas tinggi dan inovatif. Yang ketiga, membantu dalam menjaga lingkungan dengan mendaur ulang barang dan bahan bekas. Berikutnya adalah struktur organisasi pada UKM Percahayu Surabaya. Urutan pertama yaitu owner atau pemilik Percahayu bernama Ibu Sayati yang membawahi 4 divisi. Yang pertama divisi produksi, divisi pemasaran, divisi pendataan, akuntansi dan pengawasan, dan yang terakhir adalah divisi pengemasan dan pengiriman. Berikut contoh produk yang dihasilkan oleh UKM Percahayu. Yang pertama, foto atau gambar dari aksesoris yang dihasilkan. Yang kedua adalah tas maupun keset. Gambar ketiga yaitu bahan-bahan yang digunakan oleh Ibu Sayati dan rekan untuk membuat produk. Yang keempat adalah foto saya dan Ibu Sayati pada saat proses wawancara dan proses produksi. Yang ketiga akan membahas tentang proses bisnis yang ada di UKM Percahayu Surabaya. Proses persediaan. UKM Percahayu melakukan proses persediaan bahan baku dengan cara owner melakukan pemesanan bahan baku, owner menunjukkan ke toko bahan baku, kain dan lain-lain. Sesampainya owner di toko supplier bahan baku dan memilih bahan yang akan digunakan untuk membuat produk,
Penjual bahan baku akan menyiapkan pesanan yang telah dipesan. Setelah itu, owner dan penjual melakukan proses transaksi pembayaran. Di dalam transaksi pembayaran, owner akan menerima struk pembayaran dan detail pesanan. Kemudian, pesanan yang dibeli akan diproses terlebih dahulu. Pada saat owner tidak bisa membawa produk bahan yang dibeli atau terlalu banyak bahan yang akan dibeli, maka owner akan dibantu dengan kurir pengantar yang telah disediakan di toko supplier. Kira-kira waktu perjalanan dari toko supplier ke UKM Bercahayu selama kurang lebih 15 menit. Maka setelah itu barang yang dibeli sudah sampai di toko tersebut. Yang kedua, proses produksi. Proses produksi tersendiri dalam pemilihan bahan baku persediaan. Salah satunya dengan cara membagi tugasnya sesuai dengan kemampuan divisi yang telah ditentukan. Pada proses produksi Bercahayu, yang pertama ialah bagian pemotongan pola yang harus memikirkan ide pola yang akan dibentuk menjadi sebuah produk. Setelah menemukan ide pola, maka langkah selanjutnya yaitu membuat pola pada kain menggunakan pensil atau pena. Langkah ketiga, pola selesai dibentuk, maka pola siap untuk dimotong. Pemotongannya sendiri dilakukan oleh divisi pemotongan kain dengan mengikuti pola yang sudah didesain. Pada saat pemotongan, tidak semua hasil potongan sempurna dengan baik. Oleh karena itu, bagian pemotongan harus memisahkan hasil potongan yang rapi dan yang rusak. Untuk bagian yang rusak, maka bagian itu akan dibuang. Untuk bagian yang rapi akan dilanjutkan di proses berikutnya, yaitu proses penjahitan pola yang dilakukan selama 15 menit. Setelah pola selesai dijahit, maka penjahit akan memeriksa kembali dan merapikan benang jahit yang tidak rata. Setelah itu, produk tas tersebut harus disetrika agar lebih terlihat rapi, dan yang terakhir, sebelum dipasarkan, produk tersebut harus dikemas. Proses yang ketiga yaitu pemasaran. Pada proses pemasaran di UKM Bercahayu dibagi menjadi dua metode, yaitu metode online dan offline. Untuk metode online berupa media sosial dengan cara memposting produk-produk yang dihasilkan di feed ataupun story. Untuk proses metode offline yaitu menggunakan WOM atau word of mouth yang biasa disebut dengan penilaian pelanggan. Ketika pelanggan tersebut puas dengan pelayanan yang kami beri dan senang dengan produk yang kami hasilkan, maka ia akan mempromosikan toko kami ke rekan pelanggan. Dan bila perlu, pelanggan akan memberikan kontak owner ataupun menunjukkan alamat toko tersebut. Yang berikutnya yaitu proses penjualan. Pada proses penjualan terdapat proses pertama yaitu pelanggan melakukan pemesanan produk yang diinginkan. Pada proses ini terdapat dua jenis pemesanan yaitu online dan offline. Pada pemesanan offline dengan cara datang langsung ke toko UKM yang berada di Jalan Pagesangan 3B nomor 23 Surabaya. Untuk proses pemesanan online, pelanggan dapat menghubungi kontak owner. Terdapat dua jenis pemesanan online yaitu melalui sosial media WhatsApp, Instagram, dan juga melalui telepon langsung ke owner. Setelah memesan produk, maka akan dilakukan pencatatan pesanan oleh penjual. Setelah itu, owner mengkonfirmasi pesanan yang telah ditentukan atau dipilih. Ketika konfirmasi pesanan selesai, maka diberlakukannya proses transaksi pembayaran produk yang dipesan. Pada proses pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu cash dan transfer. Pada proses cash, maka penjual menyertakan bukti pembayaran kepada pelanggan. Lain halnya dengan pada proses transaksi menggunakan transfer, maka pelanggan yang akan memberikan bukti transfer kepada owner. Maka barang tersebut siap untuk diberikan kepada pelanggan. Yang terakhir yaitu proses pengiriman.
Pada proses pengiriman di UKM Percaayu dilakukan dengan cara owner atau penjual memberi informasi kepada pelanggan dan juga menanyakan tentang proses pengiriman. Di metode pengiriman dibagi menjadi dua, yaitu ekspedisi atau kurir dan juga ambil sendiri di rumah atau COD. Pada proses ekspedisi yang dilakukan adalah melakukan pemesanan ekspedisi yang telah disepakati oleh owner dan juga pelanggan. Lalu memberikan bukti pesan ekspedisi. Setelah disepakati akan ekspedisi yang dipilih, maka kurir akan mengambil barang pesanan ke UKM Percaayu tersebut, dan ketika barang tersebut diterima oleh kurir, maka kurir tersebut harus memeriksa kembali barang yang akan diantarkan ke pelanggan. Barang tersebut dikirim oleh kurir menuju alamat pelanggan. Proses pengambilan barang sendiri ke toko dilalui dengan cara datang ke UKM Percaayu lalu mengambil barang yang dipesan. Setelah itu, owner mempersiapkan bukti pengambilan produk dan memberi tanda bukti pengambilan ke pelanggan, dan yang terakhir, barang diberikan ke pelanggan yang memesan produk. Bab yang keempat atau yang terakhir yaitu penutup. Di sini terdapat dua jenis, yaitu kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulannya sendiri, yaitu kelebihan dari UKM Percaayu adalah pemanfaatan bahan baku dengan bahan yang sudah tidak digunakan atau bekas, seperti kain perca, kain sisa jeans, atau batik, yang dapat diolah menjadi produk-produk yang bermanfaat. Contohnya seperti tas, dompet, sepatu, aksesoris, dan baju. Untuk kekurangannya dari UKM Percaayu ialah kurangnya tenaga kerja yang membantu dalam proses produksi. Oleh karena itu, banyak sekali pesanan yang tidak dapat diproduksi tepat waktu jika kita mengalami banyaknya pesanan secara melimpah. Untuk saran saya mengenai kekurangan di UKM Percaayu ialah pentingnya dalam membuka lowongan pekerjaan dalam bidang produksi. Ketika seorang pelamar ingin mendaftar ke UKM Percaayu dalam bidang produksi namun belum memiliki keterampilan, maka Ibu Sayati sendirilah yang akan membantu dalam pembelajarannya dan juga membimbing dan juga akan memberikan motivasi dalam proses tersebut, sehingga karyawan baru pun ikut bekerja sama di produksi. Maka seiring jalannya waktu, bertambahnya juga karyawan baru akan meringankan pekerjaan dalam memproduksi produk. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.